Halo pemirsa Sinpo TV, jumpa lagi bersama dengan saya Roni Francis di dalam program Roni Metafisika. Di mana program ini akan membahas mengenai bisnis, keberuntungan, dan juga hubungan antar manusia. Kali ini spesial sekali kita akan membahas mengenai kesehatan. Kesehatan yang akan diambil di sini adalah kesehatan berdasarkan dari metafisika, diambil dari teori 5 unsur. Di mana nanti akan kita kaitkan juga dengan teori 4 musim yang ada. Mari kita lihat dan kita bahas satu persatu pada episode kali ini. Mari kita lihat pada layar. Nah, yang pertama, di dalam teori 5 unsur, Anda mengenal, Anda dan juga Anda harus mengenali 5 unsur itu apa saja. Yang pertama yaitu adalah unsur atau kita bilang dengan namanya elemen kayu, kemudian elemen api, kemudian elemen tanah, kemudian elemen logam, dan terakhir adalah dengan elemen air. Nah, setiap elemen ini mempunyai hubungan dengan antar elemen lainnya yang nanti akan saya berikan contoh dari beberapa yang ada di depan. Lalu bagaimana dari hubungan elemen dengan kesehatan Anda? Di setiap elemen tersebut akan dilambangkan dengan namanya organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Lalu apabila ada satu elemen yang terlalu berlebihan, maka ini akan menimbulkan permasalahan. Bagi Anda orang-orang mungkin yang belajar di dalam medis, apabila Anda melihat ada satu organ yang sangat-sangat kuat, mungkin organ tersebut tidak mempunyai namanya masalah. Justru ini berkebalikan dengan teori metafisika. Karena di dalam teori metafisika menganut unsur keseimbangan. Apabila ada satu elemen yang terlalu berlebihan, maka ternyata organ tersebut yang akan mengalami permasalahan. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui dan bagaimana cara hubungannya? Saya akan mencontohkan dengan satu elemen yang ada pada layar. Anda dapat melihat kepada layar. Yang pertama adalah elemen kayu. Apabila ada elemen kayu dan elemen kayu Anda adalah elemen diri Anda, atau ini juga kita lihat pada bulan kelahiran Anda dan ini masuk dalam musim yang nanti akan kita bahas, maka elemen kayu tersebut akan menghasilkan api dan akan dikuatkan oleh elemen air dan juga akan dikontrol oleh elemen metal. Lalu apa maksudnya dari hubungan tersebut? Apabila elemen kayu Anda terlalu kuat, maka Anda dapat menyalurkan terhadap elemen api. Anda dapat menyalurkan dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas terhadap elemen api, atau Anda melemahkan dari unsur kayu itu sendiri, mengurangi elemen-elemen yang ada pada elemen kayu. Lalu bagaimana caranya apabila elemen kayu tersebut ternyata kurang? Anda dapat menguatkan dengan dua cara, yaitu dengan menguatkan elemen kayu itu sendiri, atau dengan cara Anda menambahkan kekuatan pada elemen air sebagai support terhadap elemen kayu. Nah, inilah hubungan antar elemen yang kita pelajari di dalam teori metafisika, khususnya di dalam kesehatan. Lalu bagaimana kalau misalnya Anda pergi ke tempat beberapa alternatif mungkin kesehatan yang menggunakan teori 5 unsur tersebut, mereka akan menggunakan bahan-bahan alamiah untuk memperkuat unsur-unsur yang ada di sini, atau Anda menggunakan yang memperlemah antara unsur-unsur yang ada di depan seperti ini. Lalu bagaimana tentang unsur yang mengontrol seperti elemen logam yang mengontrol elemen kayu tersebut? Elemen logam yang mengontrol elemen kayu, apabila terlalu banyak elemen kayunya, maka Anda dapat memperkuat juga dengan elemen metal untuk dapat mengontrol kayu yang ada. Nah, itulah cara Anda, dan ini juga merupakan suatu seni yang ada di dalam teori metafisika dan dapat diselesaikan dari TCM, yaitu dengan obat-obat herbal yang menggunakan teori 5 unsur. Lalu bagaimana apabila kita sudah mengetahui dari teori-teori yang ada, kita dapat mengetahui kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang ada di dalam tubuh kita. Dan ini yang kita pelajari di dalam teori 4 musim. Mari kita lihat 4 musim yang ada di pada layar. Seperti yang kita ketahui, teori 4 musim, Anda mungkin mengetahui dari negara-negara yang mempunyai 4 musim. Nah, negara yang 4 musim ini bukan berarti negara-negara yang tidak memiliki 4 musim tidak terjadi
namanya musim yang ada di dalam metafisika. Setiap negara, baik dia mempunyai 4 musim atau tidak mempunyai 4 musim, selalu akan ada 4 musim di dalam metafisika. Yang pertama, yaitu adalah musim dingin, kita sebut dengan winter. Yang kedua, musim panas, yang kita sebut dengan summer. Kemudian musim semi, yang kita sebut dengan spring. Kemudian terakhir adalah musim gugur, yang kita sebut dengan namanya autumn. Lalu, apa hubungan dari 4 musim ini terhadap elemen? Betul, ternyata setiap musim melambangkan elemen yang paling kuat terhadap musim-musim tersebut. Lalu mungkin ada pertanyaan bagi pemirsa yang baru menyaksikan ataupun Anda lupa terhadap beberapa hal yang sudah ditonton sebelumnya, yaitu ada satu elemen yang kurang, yaitu adalah elemen tanah. Karena ternyata elemen tanah berada di setiap musim yang ada, baik dalam musim dingin, musim panas, musim semi, dan juga musim gugur. Apabila Anda sudah mengetahui ini, maka kita akan melihat elemen apa yang berpengaruh. Yaitu yang pertama, dalam musim dingin, elemen yang berpengaruh adalah elemen air. Kalau misalnya Anda sudah mengetahui elemen air, Anda mempunyai sesuatu masalah terlalu berlebihan, maka Anda dapat mengurangi elemen air tersebut atau menyalurkan. Berarti satu step yang berikutnya yaitu menyalurkan kepada unsur kayu. Lalu kalau misalnya Anda masuk ternyata ada di dalam musimnya adalah musim panas, maka elemen yang sangat kuat di sana adalah elemen api. Nah, bagi Anda yang merasa elemen api Anda terlalu banyak, maka ini juga harus dikontrol. Dan ini juga akan menimbulkan permasalahan pada organ Anda. Yang ketiga yaitu adalah musim semi. Di mana musim semi di sini ditandakan dengan elemen kayu yang juga semakin besar. Lalu yang terakhir adalah musim gugur. Di mana musim gugur elemen logam juga mempengaruhi pengaruh yang paling penting karena akan semakin dominan pada saat musim gugur tersebut. Lalu apakah dengan adanya musim-musim tersebut akan menandakan seseorang akan jatuh sakit atau seseorang akan bermasalah? Tentunya akan ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dan bagaimana bulan-bulannya. Nah, untuk itu pastikan Anda terus bersama dengan kami di dalam program Roni Metafisika yang akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai kesehatan di dalam metafisika, di mana Anda sudah melihat di dalam teori 5 unsur dan juga Anda sudah membahas dan kita juga sudah melihat di dalam 4 musim yang ada. Yaitu Anda sudah masih ingat bahwa ada musim dingin, winter, musim panas, summer, kemudian ada namanya musim semi, spring, dan terakhir adalah musim gugur, autumn. Lalu kita lihat yang kali ini kita akan lebih banyak membahas pada musim summer atau yaitu musim panas. Lalu apa yang terjadi pada saat musim summer atau musim panas tersebut? Pada saat summer, di mana kita dapat melihat summer ini sangat-sangat panas. Artinya pada saat musim panas ini elemen apinya sangat-sangat kuat. Nah, ketika Anda sangat-sangat kuat elemen api, tentunya Anda tahu elemen api adalah elemen yang paling cepat. Oleh karena itu, pastinya ini akan terjadi efek yang lebih dapat terasa dan dapat lebih terlihat, baik secara organnya ataupun juga secara emosinya. Maka bagi Anda orang-orang yang lahir pada bulan-bulan nanti kelahiran saya sebutkan, Anda harus lebih waspada. Kita lihat bulan-bulan apa saja yang akan sangat berpengaruh, yaitu adalah dari bulan Mei, bulan Juni, dan juga bulan Juli. Tentunya kalau lebih detail lagi, bulan Mei kita akan mulai dari tanggal 7 ke atas, ya. Dan kita begitu juga seterusnya. Untuk mempermudah pemahaman, kita akan belajar dulu dari bulannya terlebih dahulu, yaitu adalah bulan Mei, bulan Juni,
dan juga bulan Juli. Bagi orang-orang yang lahir di dalam naungan bulan-bulan lahir tersebut, maka Anda lebih instan dapat merasakan efek-efek ataupun akibat-akibat terhadap kelebihan dari unsur api tersebut. Lalu dengan adanya unsur api ada satu elemen yang juga akan sangat-sangat kuat, yaitu adalah elemen tanah. Karena elemen api akan menghasilkan tanah. Tentunya saya tidak akan membahas bagaimana dia akan proses menjadi tanah. Tetapi elemen tanah juga adalah salah satu elemen yang kuat pada saat musim panas. Jadi apabila Anda adalah orang-orang yang lahir pada saat bulan Mei, bulan Juni, dan bulan Juli, bulan kelahirannya, maka Anda harus berhati-hati apabila memasuki tahun-tahun yang juga mempunyai unsur api secara alamiahnya. Maka Anda harus selalu waspada. Lalu apa saja yang harus kita perhatikan? Pada tahun-tahun apakah yang harus kita lebih concern dan harus lebih kita waspadai? Yaitu pada saat misalkan di tahun-tahun kelahiran, yaitu adalah tahun yang pertama yang kita wajib ketahui adalah tahun ular, yaitu pada saat tahun berapa? Tahun 77. Lalu berikutnya di tahun berapa lagi? Tahun 89. Lalu di tahun berapa lagi Anda dapat melihat, Anda dapat menghitung seterusnya, yaitu di tahun 2001 seharusnya ya. Tahun-tahun ular, 2000 maksud saya. Lalu bagaimana cara Anda untuk bisa melihat tahun-tahun tersebut? Mari kita lihat kalau misalnya di dalam tahun ular secara bawaan ya, Anda dapat melihat kalau misalnya Anda tadi tidak saya sebutkan di dalam tahunnya, maka Anda dapat menggunakan patokan pada saat Anda 1 tahun yang Anda tahu. Misalkan di dalam tahun 77 Anda tinggal tambah 12, berarti tahun 89. Lalu Anda tambahkan lagi seterusnya ya, jadi Anda dapat mengetahui tahun berapakah Anda lahir. Apabila Anda masuk tahun 2020, Anda juga dapat menghitungnya sendiri. Apabila tidak, Anda juga dapat mencarinya melalui dari internet. Lalu, bagaimanakah hubungan dari orang-orang yang lahir pada bulan Mei, Juni, dan juga Juli? Apabila mereka memasuki tahun-tahun ular, maka tahun tersebut adalah tahun yang dengan unsur apinya juga sangat-sangat kuat. Maka akan menimbulkan permasalahan bagi diri mereka, karena ternyata unsur api yang sangat kuat ini akan membawa pengaruh terhadap emosi Anda. Dan ini terutama akan sangat terpengaruh terhadap emosi Anda. Oleh karena itu harus sangat dijaga apabila Anda memasuki tahun-tahun ular. Maka tahun ular ini juga akan mempunyai masalah terhadap selain emosi dan juga kesehatan. Yang kedua adalah tahun kuda. Tahun kuda dapat Anda lihat pada tahun-tahun yang nanti Anda dapat hitung sendiri atau Anda dapat mencarinya lagi dari internet. Yaitu misalkan di tahun 78, di tahun 90, itu juga tahun kuda. Kemudian tahun 2002, itu adalah tahun-tahun kuda, ya, di mana pada saat tahun-tahun kuda ini unsur apinya adalah unsur yang, unsur positif. Kalau dengan unsur yang, dengan unsur api lebih positif akan lebih terasa lagi dan lebih terlihat dibandingkan tahun-tahun ular. Walaupun tahun ular tersebut juga merupakan tahun-tahun yang dengan elemen api yang kuat. Saya menyertakan 2 tahun Shio tadi sebagai tahun-tahun yang dengan elemen api kuat, yaitu tahun ular dan juga tahun kuda. Lalu bagaimana dengan satu lagi, yaitu adalah tahun kambing, ya. Di mana tahun kambing tersebut sebenarnya secara bawaan dari kambing sendiri itu ada elemen tanahnya. Tapi apa yang Anda bayangkan? Tanah dengan adanya api. Maka di dalam misalnya Anda melihat tersebut, tadi sudah saya berikan contoh, tanah dengan adanya api, maka tanah tersebut mendapatkan satu kekuatan baru dan tanah ini menyerap namanya unsur apinya. Lalu bagaimana? Maka orang-orang dengan unsur tanah akan juga menjadi sangat kuat. Elemen-elemen yang pada saat Anda mempunyai shio kambing,
maka ada dua yang sangat terpengaruh. Bukan hanya dari elemen api atau organ-organ api, tetapi juga organ-organ tanah Anda juga akan sangat berpengaruh. Nah, bagaimana kaitannya Anda dapat melihat terhadap organ-organ dalam? Nanti saya akan jelaskan di dalam segmen selanjutnya. Tetapi ketika Anda melihat bahwa Anda yang harus memperhatikan adalah bulan kelahiran Anda, yaitu adalah bulan Mei, bulan Juni, dan bulan Juli, selalu waspada terhadap tahun-tahun seperti tahun yaitu ular, kemudian tahun kuda, dan juga tahun kambing. Kita akan melihat apa hubungan terhadap organ yang ada di dalam tubuh dan juga bagaimana hubungan emosional yang terjadi apabila unsur apinya terlalu banyak. Maka terus pastikan Anda bersama dengan saya di dalam program Roni Metafisika. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai kesehatan, terutama di dalam teori 5 unsur dan juga 4 musim. Kali ini kita akan lebih banyak membahas ketika yang Anda sudah tahu, yaitu adalah dari musim dingin, musim panas, musim gugur, dan juga musim semi. Yang lebih kita fokuskan di dalam episode kali ini adalah di dalam musim panas. Oleh karena itu segala sesuatu yang dihadap musim panas, yaitu adalah elemen api, ini akan menjadi suatu permasalahan yang paling utama. Masih ingatkah Anda bulan-bulan apa sajakah yang akan terpengaruh? Yaitu adalah bulan Mei, bulan Juni, dan bulan Juli. Terhadap apa? Bulan kelahiran Anda. Nah, ini akan mempengaruhi paling kuat adalah unsur elemen api. Lalu apa kaitannya terhadap tahun-tahun berjalan? Yaitu yang kita masuk di dalam namanya tahun ular, tahun kuda, dan terakhir yaitu adalah tahun kambing. Lalu apa masalahnya terhadap kalau misalnya kita melihat terhadap organ-organ yang ada di dalam tubuh kita? Mari kita lihat pada layar berikut ini. Pada saat yang pertama, kalau misalnya kita lihat, yang terutama kita lihat pada elemen api, akan terpengaruh adalah mata Anda. Mungkin Anda melihat pada saat ada beberapa orang yang sebelum-sebelumnya tidak ada masalah terhadap mata. Pada saat tahun ini, di dalam ketika mereka lahir pada bulan Mei, Juni, dan Juli, memasuki tahun-tahunnya adalah kemungkinan mereka masuk di dalam tahun ular, tahun kemudian yaitu tahun kuda, dan terakhir adalah tahun kambing, maka mereka akan mempunyai rentan terhadap masalah mata. Masalah mata di sini bukan hanya Anda memikirkan bahwa ini masalah dioptri, yaitu seperti minus, plus, dan silinder, tetapi juga adalah masalah kesehatan mata seperti glaukom, trakom, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, bagi Anda yang lahir pada bulan-bulan yang sudah saya sebutkan, maka Anda harus dapat menjaga mata Anda. Bagaimana cara Anda menjaga mata Anda? Anda harus bisa membatasi waktu Anda untuk berhubungan dengan gadget, waktu Anda untuk berhubungan dengan namanya sinar, waktu Anda terpapar sinar matahari secara langsung, terutama mata Anda menghadap sinar matahari. Karena hal-hal tersebut akan menjadi suatu permasalahan baru dalam kesehatan Anda. Lalu bagaimana cara kita menjaganya lagi? Dapat Anda menggunakan bantuan dengan kacamata. Sekarang sudah banyak sekali kacamata yang dapat membantu, kacamata anti radiasi, kacamata anti sinar matahari, dan lain-lain sebagainya. Dapat Anda bantu. Dan yang paling terutama adalah kurangi waktu aktivitas Anda dengan gadget-gadget Anda. Apalagi kalau misalkan Anda juga bertanya, apabila Anda bekerja di dalam suatu perusahaan di mana setiap Anda bekerja harus menggunakan namanya gadget, Anda menggunakan perlengkapan elektronik, bagaimana cara kita menjaganya? Maka pastikan Anda melakukan namanya istirahat mata. Dan Anda harus dapat memberikan jeda terhadap mata Anda melakukan istirahat. Jangan Anda melakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Dan hal tersebut bukan berarti Anda melakukan istirahat dengan tidur, tetapi Anda dapat mengalihkan terhadap aktivitas yang lain, tidak berhadapan dengan layar.
Karena sewaktu Anda bermasalah, maka efeknya akan dibawa pada saat tahun-tahun berikutnya. Bagi Anda yang sebelumnya merasa bahwa tahun-tahun sebelumnya tidak ada masalah terhadap mata Anda, dan tahun-tahun sebelumnya tidak akan ada masalah Anda mengecek terhadap mata Anda juga, maka belum berarti Anda akan aman pada saat tahun-tahun yang sudah saya sebutkan, yaitu adalah tahun ular, tahun kuda, dan juga tahun kambing. Maka perhatikan terhadap kesehatan Anda. Yang kedua, yang sangat berpengaruh adalah dari jantung Anda. Masih ingat apa yang saya sampaikan sebelumnya? Bahwa tahun-tahun api, elemen api adalah elemen yang paling cepat. Oleh karena itu, karena dia elemen yang paling cepat dan ini juga sangat terasa cepat sekali. Terutama masih ingat, yaitu di dalam tahun ular dan juga tahun kuda. Karena di dalam namanya elemen api, Anda menjadi seseorang yang mempunyai emosi yang sangat-sangat berlebihan. Dan ini akan sangat berbeda dengan elemen air. Di mana kalau elemen air yang berlebihan, kita dapat melihat emosinya adalah sentimental, yaitu orang-orang tersebut lebih banyak cenderung mudah tersinggung. Tetapi kalau misalnya di dalam elemen api, maka orang-orangnya akan lebih banyak lebih emosian. Ya, jadi ketika masuk di dalam namanya elemen api, orang-orang tersebut akan berpengaruh secara emosinya juga, dan ini akan mempengaruhi terhadap kesehatan jantung Anda. Bisa jadi ada beberapa orang yang mengatakan dia bukanlah seseorang yang ekstrovert. Dia adalah seseorang yang introvert. Sehingga apabila dia mempunyai namanya masalah, maka segala sesuatu dipendam di dalam dirinya sendiri. Tidak ada orang yang tahu, bahkan kadang-kadang tidak ada tempat buat dia merilis segala sesuatu apa yang sudah dipendam dalam emosinya. Hati-hati karena ini akan bermasalah terhadap jantung Anda. Apabila Anda merupakan seorang yang ekstrovert dan Anda suka marah-marah, maka pada saat tahun ini perhatikan kesehatan jantung Anda. Bisa jadi salah satunya tekanan darah juga akan bermasalah yang mengakibatkan kesehatan jantung juga akan bermasalah. Jadi ini ada kaitan dengan elemen api. Nah, selanjutnya terhadap emosi yang sudah saya sampaikan berkali-kali. Di dalam namanya elemen api adalah elemen yang sangat instan. Bisa Anda melihat orang-orang yang suka marah-marah. Tahun ini mereka akan cenderung nadanya bertambah beberapa oktav. Artinya bahwa di dalam tahun ini mereka akan lebih cenderung lebih emosi lagi. Sehingga dapat dibilang bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang temperamental. Hati-hati apabila Anda melewati orang-orang yang di saat bulan kelahirannya adalah bulan Mei, Juni, dan Juli, apalagi di dalam tahun-tahun tersebut, maka akan ada banyak hal. Mereka akan lebih suka marah-marah. Dan bukan hanya dengan marah-marah, lebih lagi mereka akan melakukan sesuatu dengan aktivitas fisik. Yaitu misalkan dapat mereka mengajak ribut dengan aktivitas fisik dan lain-lain sebagainya. Hati-hati juga karena di dalam tahun ini adalah tahun-tahun yang penuh dengan namanya Anda punya musuh. Di dalam tahun ini adalah seperti perang bagi Anda. Setiap orang dapat Anda jadikan musuh. Karena tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang membuat Anda emosi. Bahkan terhadap diri Anda sendiri pun Anda dapat melakukan namanya emosi. Nah, inilah yang dapat Anda pelajari di dalam teori metafisika, terutama di dalam kesehatan, hubungan dengan 5 unsur dan juga 4 musim. Masih ada beberapa hal yang akan saya sampaikan lagi terhadap musim-musim yang akan kita bahas pada episode berikutnya. Maka terus pastikan Anda berada bersama dengan kami di dalam program Roni Metafisika, karena di dalam program ini kita akan selalu membahas mengenai bisnis, keberuntungan, dan juga hubungan antar manusia. Sampai jumpa pada episode berikutnya.